Hai guys, hari ini aku akan baca chapter 6 yang bertajuk Bertengkar dengan Ayah dari novel Mertuaku Hypersex. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Tunggu, Refleks Wijaya berhenti karena Andre masih saja menanya dengan menghalangi jalan Wijaya ke kamar. Apalagi sih Dre, belum cukup ngata-ngatain ayah? Jujur sama Andre, ayah habis dari mana? Sampai resleting celana aja lupa dinaikin. Ucap Andre yang berhasil membuatnya celinggukan sambil berusaha menutup resleting yang lupa ia tutup kembali saat onani tadi. Ayah pipis tadi, terus lupa ayah pasang, ucap Wijaya gelap-gelapan menanggapi pertanyaan Andre. Oh ya, apa benar habis pipis? Emang sekarang pipis berubah warna ya? Jadi warna putih agak gengetalan kayak gitu. Apa jangan-jangan ayah ada main dengan wanita lain di luar sana? Saud Andre dengan tatapan penuh tanya pada ayahnya. Wijaya semakin gugup sambil melihat kembali area celana yang ternyata ada bekas sperma yang menempel walaupun tak banyak, namun terlihat sangat jelas. Apa-apaan sih kamu, Dre? Nuduh ayah kayak gitu? Punya salah apa ayah sama kamu sampai setega itu kamu nuduh? Ayah melakukan hal semacam itu. Ayah tadi minum susu soda di warung pas nongkrong sama teman-teman. Mungkin ini kecipratan sisanya tadi. Buat nongkrong sama beli minuman aja punya. Kalau buat bawa anak berobat gak punya. Lagian tadi ayah bilang dari rumah teman, tapi sekarang malah bilang dari warung habis nongkrong. Ini mana yang bener ya? Setauku yang juga susu soda itu warnanya agak kekuningan cair deh. Ini kok malah kental kayak gini? Kamu nih bener-bener anak durhaka ya. Berani sekali kamu ngomong kayak gitu sama ayah. Ucap Wijaya yang mulai marah dengan menggunakan nada tinggi pada Andre. Ayah kok marah sih? Andre kan cuma nanya. Jawab Andre dengan santainya. Andre dari tadi tidur di kamarnya ikut menghampiri kegaduhan yang terjadi di antara ayah, mertuanya dan suaminya. Karena merasa penasaran dengan apa yang terjadi, Anita pakai baju ukuran jumbo yang ia pakai tadi pagi. Ada apa sih mas? Tanya Anita yang masih setengah sadar dari tidurnya. Anita, lihat tuh kelakuan suami kamu. Dia berani sekali menanyakan hal yang tidak sopan sama orang tuanya sendiri. Ayah merasa punya anak seperti dia. Semenjak dia menikah dengan kamu, dia jadi anak durhaka, tahu gak? Ucap Wijaya dengan lantangnya pada Anita. Anita yang tak tahu apa-apa hanya bisa melihat pada sosok suaminya yang terpaku dengan perkataan Wijaya yang menyalahkan Anita akibat sikapnya pada Wijaya. Kenapa ayah malah bawa Anita? Dia gak ada sangkut pautnya sama masalah keluarga kita. Udah mending Anita mau aku ajak dia tinggal di rumah ini. Dia udah rela dan senantiasa mengurusi aku selama ini. Jadi jangan salahkan apapun padanya karena dia gak salah apa-apa. Ucap Andre yang tak terima isinya disangkut pautkan dengan masalahnya. Emang bener kan? Semenjak kamu nikah sama dia, kamu jadi lebih peduli sama dia daripada orang tua dan saudaramu. Kamu lebih memilih membeli rumah sendiri dan tinggal bersama dia daripada dengan orang tua dan saudaramu. Emang kewajiban aku untuk mengutamakan kebutuhan istriku. Ya, aku sudah mengambilnya dari kedua orang tuanya dan sudah menjadi tanggung jawabku untuk lebih memprioritaskan istri lagi. Selama ini aku tak pernah membeda-bedakan baktiku pada orang tua. Aku tetap berusaha sebaik mungkin membagi kasih sayangku sama ibu dan Lola dan juga Anita. Bahkan selama ini Anita tak pernah protes jika aku memberikan sebagian gajiku untuk keperluan keluarga kita. Udahlah mas, jangan berdebat lagi, walau bagaimanapun dia tetap ayah yang harus kamu hormati. Ucap Anita mencoba menengahi percekcokan antara ayah mertuanya dan juga suaminya. Aku cuma gak terima kamu disangkut pautkan sama kesalahannya ayah tak pernah sadari sejak dulu. Kamu udah rela tinggal bersama keluargaku, bahkan merawat ibuku serta menyiapkan segala kebutuhan di rumah ini. Udah gak apa-apa mas, aku ikhlas kok. Hah, suami istri sama aja, sok melo segala, udah sana minggir. Ucap Wijaya sambil berlalu meninggalkan Andre dan Andre sambil menyenggol bahu Andre yang sedari tadi menghalang jalannya. Anita mencoba menenangkan suaminya serta mengajaknya bicara di kamarnya agar Lola dan juga ibu tidak terdengar percakapan mereka, meskipun kegaduhan tadi mungkin telah didengar oleh Lola dan ibu. Kenapa sih mas? Ada apa? Kok sampai ribut gitu sama ayah? Tanya Anita yang masih merasa bingung dengan percekcokan antara suami dan ayah mertuanya itu. Gak ada apa-apa kok tak, cuma masalah sepele aja kok. Andre mencoba menutupi percekcokannya tadi pada Anita. Kamu kok gitu sih mas, aku nih istrimu sudah sepatutnya. Suami istri kita itu harus saling terbuka, bukan malah menutupi kayak gini. Andre menghela nafas panjang sembari memperhatikan wajah istrinya. Ia merasa bersalah karena telah membawa wanita ke tengah-tengah keluarganya yang dari jauh dari kata harmonis. Akibat perlakuan ayahnya selama ini yang jauh dari tanggung jawab pada keluarganya, sehingga Andre memutuskan untuk beli rumah dari hasil tabungan sendiri karena ia tak mau membuat Anita merasa tak nyaman jika harus tinggal satu rumah dengan ayah yang
Nas, ibunya malah terkena stroke dan harus ada yang merawatnya. Sedangkan jika hanya Lola sendiri yang mengurus, ibunya akan kerepotan karena ia harus sekolah. Mau tak mau ia harus mengajak Anita tinggal dengan kedua orang tuanya dan mengontrakkan rumah yang ia beli agar tetap bisa menguntungkan. Kok malah bengong sih, Mas? Tadi itu cuma nanya bapak dari mana. Tanya keluyuran terus. Lola lagi sakit tapi tak dibawa berobat. Ibu juga gak ada yang ngurus. Ayah malah keluyuran tiap hari. Kerjanya cuma nongkrong sama warung. Dari dulu gak pernah ada niatin buat kerja di usianya yang udah mau masuk kepala 6. Pun dia tetap begitu. Ya udah, aku ingetin. Ayah malah marah. Aku cuma gak tega aja lah ibu dari menghidupi kami. Sedangkan ayah taunya cuma tidur, makan sama kelayapan. Sampai ibu stroke pun ayah gak pernah ngurusin ibu. Apalagi Lola. Jelas Andre pada Anita yang masih menyimak pernyataan suaminya. Terus tadi kenapa ayah bilang kamu nuduh ayah melakukan hal yang sepantasnya? Emang ayah kenapa, Mas? Aku gak sengaja lihat resleting ayah kebuka. Sama ada bekas cairan kayak sperma gitu di celana ayah. Terus ayah marah karena aku bilang ayah ada main sama wanita di luar sana. Hah? Masa sih, Mas? Ayah kan udah tua, masa penisnya masih bisa ngacung? Jawab wanita dengan polosnya. Kamu nih kalau ngomong direm sih, di depan suami pula. Hihihi, maaf Mas, keceplosan tapi aku gak nyangka loh. Ayah orangnya kayak gitu. Terus kalau selama ini ayah kok gak kerja, yang biayain sekolah kamu sama Lola siapa, Mas? Terus biaya hidup juga dari mana? Yang jadi tulang punggung keluarga tuh ibu. Dia yang membiayai semua kebutuhan di rumah ini. Kalau soal biaya pendidikan dari SMP sampai kuliah, aku dapat beasiswa. Lola pun begitu. Aku salut deh, Mas, sama ibu kamu. Dia wanita hebat ya. Udah gitu sabar lagi ngadepin suami yang gak bertanggung jawab kayak ayah, ucap wanita menanggapi permasalahan suaminya itu. Maaf ya, Mas, aku gak bermaksud buat ngejelekin ayah kamu. Kamu benar kok. Ayah emang laki-laki yang gak bertanggung jawab. Makanya dari kisah keluargaku, aku banyak belajar dan mengambil hikmah atas semua itu. Aku gak mau menjadi laki-laki seperti ayah karena aku gak pengen ada wanita lain seperti nasib ibu. Aku gak mau membebani wanita yang sudah melayani, mengurus, bahkan merawat anakku. Jelas Andre mengenyahkan ucapan istrinya itu sampai mentul lembut pipi istri yang sangat ia cintai. Makasih ya, Mas, ucap Anita sembari memeluk tubuh suaminya dengan erat.